Kita bicara sekarang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga pencipta punya nama. Punya nama. Saya bacakan kata Imam Syekh Abu Bakar Jazair, mohon maaf. Seorang muslim beriman kepada Asmaul Husna, nama-nama Allah tapi selalu sifatnya husna. Namanya Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Yang dimiliki Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya yang teragung, dengan tidak mempersekutukan siapapun dengannya di dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat tersebut. Ia tidak mentakwilkannya, menginterpretasikannya dengan arti yang tidak sesuai dengan maksudnya. Jadi misal Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dan nama, Allah itu punya tangan misalnya. Allah punya tangan. Ya tangan. Kita imani bahwasanya Allah punya tangan. Tetapi tidak boleh diinterpretasikan tadi, dimaknakan seperti tangan manusia, nggak bisa. Jadi kita harus mengimani keberadaannya tapi tidak menanyakan bagaimananya. Karena memang ulama mengatakan hikmah daripada Allah menciptakan tangan hewan berbeda, tangan jin berbeda, ya tangan manusia berbeda, malaikat yang memiliki sayap berbeda Allah SWT ciptakan agar manusia berpikir Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sempurna daripada semua itu. Jauh lebih sempurna daripada semua itu. Jadi kaidah dalam mengimani nama-nama Allah itu ada kaidahnya, harus diikutin. Tidak boleh ditakwil. Takwil itu diartikan lain. Seperti misalnya beberapa kelompok, ada kelompok namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan tangan Allah itu yang dimaksud dalam Al-Quran, ayat berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi kan, mereka mengatakan ini bukan tangan, tetapi memang ya kekuasaan, diartikan lain. Misal ada bunyi dalam surah Qaf tentang masalah neraka. Allah Azza wa Jalla akan berfirman hari kiamat pada neraka pada saat dimasukkan orang-orang ke dalam neraka, orang-orang kafir dan orang fasik, naudzubillah. Allah mengatakan halim talati, wahai neraka apa kau sudah penuh? Neraka mengatakan hal min mazid, ada tambahan enggak ya Allah? Lemparin aja terus. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata dalam hadis Bukhari, mentafsirkan ayat surah Qaf ini berkata, lalu neraka terus berkata, hal min mazid, tambahkan ya Allah, masukkan saja semua orang-orang kafir dan fasik itu, sampai Rabbu Izza wal Jalal, maksudnya sampai Allah, zat Tuhan yang maha perkasa dan mulia, meletakkan telapak kakinya yang mulia di atas neraka, sehingga membuat neraka menjadi mengkerut seperti mengkerutnya segumpal daging kecil yang diinjak oleh manusia, gitu kan? Jadi mengkerut dia neraka. Bagaimana Allahu alam? Tapi hadis ini menjelaskan Allah punya telapak kaki, kan gitu. Kita wajib mengimani Allah punya telapak kaki, tapi kaidahnya tidak boleh ditakwil, nggak boleh dialihkan maknanya. Oh dikatakan itu bukan kaki misalnya, itu nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua kesehatan dan hidayah, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami mendapatkan pesan tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dari Tuhan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Sukma, saya sering menonton video Tuan Guru. Dalam video Tuan Guru menyampaikan haram bermakmum kepada imam yang mujassimah. Apakah mujassimah? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, yang mengenal, yang mengetahui Allah secara sempurna adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dan Rasulnya. Jadi yang paling mengenal Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
kita sudah sama-sama menonton potongan video yang dipaparkan oleh guru yang sangat kami muliakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberikan kesehatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tuan-tuan, apapun keyakinan kita, ya, apapun keyakinan kita, bagaimanapun penafsiran kita, insya Allah kita masih bisa bersama-sama tanpa harus mengklaim bahwa saya yang paling benar dan orang lain adalah salah. Karena kebenaran adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang masuk surga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sama-sama hidayah. Baik. Jadi, pertama-tama saya bukan tuan guru seperti apa yang disampaikan dalam WA ini, ya. Saya bukan tuan guru, saya hanya lulusan SMA, bahkan bisa dikatakan bodoh, ya. Tidak memiliki kredibilitas apapun, tidak memiliki ilmu, ya. Jadi saya bukan siapa-siapa. Ya, saya bukan siapa-siapa. Baik. Yang pertama, tuan-tuan, kita harus paham bahwa bahasa itu terbatas untuk mewakili makna. Ya. Bahasa itu sangat terbatas untuk mewakili makna. Contoh, ya. Ketika saya lewat di suatu gang, lalu ada orang berkata, "Kang Sukma, hati-hati, di depan ada polisi tidur." Apakah kata polisi tidur itu maknanya adalah polisi yang sedang tidur di jalan? Atau maknanya sebuah gundukan untuk memperlambat laju kendaraan kita? Dengan kata polisi tidur, hati-hati Kang Sukma, ada polisi tidur. Yang terbayang pada benak kita adalah polisi yang sedang tidur atau gundukan untuk memperlambat kendaraan kita. Nah, inilah keterbatasan bahasa mewakili makna. Maka tergantung konteks. Kalau kita di jalan, maka maknanya adalah gundukan untuk memperlambat kendaraan. Kalau kita di kantor, maka maknanya bisa saja memang benar ada polisi tidur di sana, polisi yang sedang tidur. Maksudnya polisinya yang sedang tidur. Nah, sedangkan polisi yang sedang tidur dengan polisi tidur itu sangat jauh larinya. Ya. Yang satu adalah gundukan, yang satu adalah pekerjaan manusia dan pekerjaan. Nah, inilah keterbatasan bahasa mewakili makna. Maka tergantung konteks pembahasan apa yang dibahas. Selanjutnya, tuan-tuan, contohnya ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, orang sedang berperang. Kondisi yang kedua, sedang menyuci pakaian. Posisi yang ketiga, kondisi yang ketiga, hendak pergi ke toko untuk membeli barang. Dalam kondisi yang pertama, bertanya kepada saya, Kang Sukma, saya apakan musuh ini? Kondisi yang kedua, Kang Sukma, saya apakan baju ini? Kondisi yang ketiga, Kang Sukma, saya mau beli apa? Maka saya jawab, sikat. Maka dengan kata sikat atau bahasa sikat, bagi yang berperang, maka maknanya adalah bunuh musuhnya, serang musuhnya. Bagi yang sedang cuci baju, maka maknanya sikat bajunya, bersihkan bajunya. Bagi yang posisi yang ketiga, maka maknanya belanja. Apa yang harus dibeli? Maknanya benda sikat. Maka dengan kata sikat yang sama, bahasanya sama, tulisannya sama, mengandung makna yang berbeda sesuai dengan kondisi dan keadaannya masing-masing. Inilah keterbatasan bahasa untuk mewakili makna. Selanjutnya, tuan-tuan,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, maksudnya Muhammad, pada hakikatnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan mereka. Lalu dalam surat Shad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Surat Shad ayat 75. Ini jelas. Ya, dalam surat Al-Fatah, tangan Allah di atas tangan mereka. Dalam surat Shad, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Nah, apa komentar dari Imam Ahmad bin Hanbal? Ya. Imam Ahmad berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai yadani, dua tangan. Dan keduanya adalah sifat baginya dalam zatnya. Ya. Keduanya adalah sifat baginya dalam zatnya. Keduanya bukan organ tubuh untuk bekerja, bukan susunan, bukan jisim, ataupun jenis jisim, bukan kategori sesuatu yang bisa diukur, tersusun, fragmen, atau anggota tubuh untuk bekerja. Tangan itu tidak bisa dikiaskan dengan apapun, bukan siku, bukan lengan. Dan bukan pula apa yang dipahami dari kata tangan secara umum, kecuali apa yang diucapkan oleh Al-Quran atau apa yang sahih dari hadis Rasulullah. Nah, di sini beliau mengatakan tangan itu tidak bisa dikiaskan dengan apapun, bukan siku, bukan lengan, dan bukan pula apa yang dipahami dari kata tangan. Contoh seperti tadi, ketika kita bilang polisi tidur, apa yang terbayang dalam benak kita? Ketika kita mendengar kata tangan, apa yang terbayang di benak kita? Maka di sini ada ciri-ciri jisim. Kenapa jisim? Karena dia berbentuk, berupa, menempati ruang dan waktu. Ada ukurannya, ada panjangnya, ada dimensinya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak setara dengan apapun, Allah tidak serupa dengan apapun. Lalu, bagaimana cara memahami kata tangan dalam Al-Quran? Yang pertama, yang paling aman adalah mengembalikan maknanya kepada Allah dan Rasulnya tanpa dibicarakan lagi, tanpa diperdebatkan lagi. Apa makna tangan Allah di atas tangan mereka? Apakah Allah memiliki tangan? Kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Makna tangan itu seperti apa? Ya. Atau jalan yang kedua dengan ta'wil. Dengan mentakwil tentu dengan kaidah ta'wil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, begini tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum tempat itu ada. Ya. Allah yang menciptakan tempat. Apa itu tempat? Tempat itu adalah 3 dimensi yang kita pahami secara matematika dan fisika. Apa itu 3 dimensi? Ada atas, ada lebar, ada panjang. Di dalam 3 dimensi itu ada ruang. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang. Dan ada tengah. Kalau kita menyipati tangan dengan makna tangan, maka dia akan menempati dimensi. Dia akan memiliki ukuran panjang, entahkah panjangnya 100 juta kilometer sekian. Dia akan memiliki lebar, dia akan memiliki berat, masa jenis dan masa berat.
maka dia akan serupa dengan makhluknya. Dia akan serupa, maka akan membatalkan surat yang lain, surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, maka kita kembalikan makna tangan itu menurut Allah dan Rasulnya, selesai. Jangan dibayangkan tangan seperti menyifati seperti sifatnya tangan secara umum, seperti tangannya hewan, tangannya jin, tangannya malaikat, tangannya. Kan kita paham tangan itu apa, kan terbayang dalam benak kita itu. Apa itu tangannya? Maka kita kembalikan maknanya menurut Allah dan Rasulnya tanpa diperdebatkan, tanpa dipertanyakan. Nah, selanjutnya tuan-tuan, yang mengetahui isi hati beliau hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan beliau. Yang mengetahui isi hati beliau yang kami muliakan adalah beliau sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita jangan sampai kita berprasangka buruk. Ya, jangan sampai kita berprasangka buruk atau mengklaim bahwa diri kita lah yang paling benar dan orang lain adalah salah. Kita kembalikan bahwa yang benar adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang masuk surga ataupun neraka atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi silahkan tuan-tuan mau ngambil yang mana. Insya Allah niatnya sama-sama baik. Ya, insya Allah walaupun berbeda kita bisa bersama-sama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak datang dari diri kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.